Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pada siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Seperti apa kabar Anda? Teriring doa juga dari kami semua, kru dari Kabar Jambi. Semoga Anda selalu sehat dan juga semangat. Termasuk Anda yang saat ini juga menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya selalu diberikan kelancaran dan juga tetap semangat nih menjalankan apapun aktivitasnya di bulan Ramadan ini. Tentunya program ini kami hadirkan untuk pemirsa TVRI Jambi dan kami juga nanti akan memberikan banyak informasi, kabar-kabar dari Jambi, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ya. Memang momentum Ramadan ini pemirsa adalah momentum yang sangat dinantikan oleh masyarakat karena banyak sekali tradisi dan juga kegiatan yang menurut saya ini juga merupakan kegiatan ataupun tradisi yang memorable. Nah, pastinya banyak sekali kegiatan-kegiatan mungkin seperti ngabuburit ataupun ada juga kegiatan yang dilaksanakan di pemerintah kota, pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah provinsi yang tentunya juga mengajak masyarakat agar juga dapat memanfaatkan waktu terutama untuk menunggu waktu berbuka puasa. Nah, tentunya hari ini kita akan membahas apa saja tradisi dan juga kegiatan jelang berbuka puasa. Nanti kita akan mengetahui juga nih pemirsa di bulan Ramadan ini plannya untuk kegiatan yang akan dilaksanakan itu apa. Dan kegiatan-kegiatan ini kalau dilihat dari perspektif kebudayaan, ini apakah masuk juga menjadi salah satu kebudayaan yang selalu muncul setiap Ramadan? Nah, kita bahas lengkapnya di Kabar Jambi hari ini dan tentunya kami juga sudah mengundang dua orang tamu spesial yang sudah kami hadirkan di studio TVRI Jambi. Yang pertama di sebelah saya sudah saya undang, ini adalah pemuda penggerak dari Angsuduo Market ya. Sudah bersama Bung Muhammad Ali Ma'arif. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Udah kayak acara olahraga ya, Bung ya. Oke, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar? Alhamdulillah so far lancar. Lancar ya. Lancar. Tadi dari mana nih? Tadi Ada habis kegiatan di luar? Ya, kita masih prepare untuk Angsuduo Market biar Jadi, optimal. biar dimatangkan dulu ya. Dimatangkan dulu. Nanti kita akan spill juga nih pemirsa. Ini Angsuduo Market ini apa dan kapan pelaksanaannya dan siapa saja yang boleh ke sana ya? Siap. Siap. Terima kasih udah hadir ya. Ini manggilnya apa nih? Ali atau Ma'arif? Ali aja. Ali ya, siap. Bung Ali, terima kasih. Selanjutnya, di sebelah Bung Ali kita juga sudah mengundang, ini seorang budayawan. Kita sudah bersama Bapak Muhammad Rohik. Assalamualaikum Pak Rohik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rohik? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini dari kampus ke sini atau dari mana dulu tadi Pak Rohik? Dari kampus mampir sini karena absen siang ya. Langsung ke sini Pak ya, baiklah. Kegiatannya lancar hari ini Pak? Lancar. Lancar. Tadi pagi sempat ngajar ya Pak? Atau gimana? Enggak, kan jadwal pagi mau bimbingannya. Oh, bimbingan. Oke, siap. Terima kasih Pak Rohik sudah bergabung bersama kami. Dan nanti juga kita akan berbincang bersama Pak Rohik terkait dengan budaya-budaya masyarakat Jambi di bulan suci Ramadan ini pemirsa. Dan kami juga akan mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami berinteraktif secara langsung bisa menghubungi di nomor telepon 0741 66385 atau di 0811 7433133. Sekali lagi ya, untuk tema kita hari ini adalah tradisi dan kegiatan jelang berbuka puasa. Siapa tahu Anda juga bisa share apa sih kegiatan-kegiatan Anda menjelang berbuka puasa ini, bisa bergabung bersama kami secara interaktif. Baiklah, saya ke Bung Ali terlebih dahulu nih. Ya, kalau melihat vibes Ramadan di tahun ini itu seperti apa sih? Dan mungkin bisa di-compare ya dengan Ramadan tahun lalu yang dirasakan. Kalau bulan puasa tahun ini karena kita masih di 6 hari, Ya. kayaknya belum bisa melihat secara komplit gitu ya. Tapi di awal-awal nih ya. Tapi sudah ada dinamika yang cukup luar biasa karena menghitung waktu pertama awal puasa kemarin kan sempat wah ini kita tarawih apa enggak ini kan. Nah, itu agak sedikit unik tuh. Tahun kemarin kan kita aman-aman aja kayaknya. Tapi kalau tahun kemarin karena kebetulan nggak di Jambi bulan puasanya, jadi ya tetap dijalanin kayak biasa tapi jauh dari keluarga. Kalau sekarang sama keluarga. Oh, itu perbedaannya ya. Sekarang berarti udah makin dekat ya Ramadannya ya. Makin dekat. Kalau bedanya lagi juga mungkin tahun kemarin itu aktivitasnya normal aja, tapi kalau sekarang kita lebih padat. Cukup padat sebenarnya. Kalau dulu masih merancang ya. Masih merancang. Tapi akhirnya di tahun ini direalisasikan. Insya Allah. Sebentar lagi nih sepertinya ya. H-9. H-9, kita tunggu saja gebrakan dari Bung Ali ya. Siap. Tapi kalau melihat kegiatan-kegiatan di Jambi selama Ramadan ini kan ini baru 6 hari ya. Nah, udah mantau belum ada kegiatan-kegiatan di Jambi? Udah, kalau kegiatan di Jambi, kalau saya kan lebih mengamati dari sisi industri kreatif ya, untuk pengembangan UMKM dan lain sebagainya gitu. Iya. Kalau yang saya lihat sih udah lumayan banyak
perkembangan di Kota Jambi. Kalau kita lihat ada di Kuliner Sumantri, Oke. terus itu Pasar Tajil juga kayaknya semakin merajalela, Pasar banyak Beduk ya? Pasar Beduk. Ya. Kayak gitu. Itu udah lumayan masif juga artinya kan untuk peningkatan ekonomi di sisi UMKM. Gitu. Kalau dari teman-teman remajanya, anak-anak Gen Z, kayaknya makin banyak juga tempat tongkrongan baru. Iya. Jadi ya kayaknya menarik untuk dijalankan dan dinikmati di bulan puasa ini. Dan untungnya juga kalau setiap berbuka itu apapun yang diinginkan mungkin dari sisi kuliner di Jambi tersedia semua Tersedia ya. semua dan enak-enak. Dan enak-enak. Jadi sekarang UMKM ini sudah mau naik kelas nih. Naik kelas. Jadi memang sudah menginginkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul, ya. sudah Mengetahui apa yang dibutuhkan Kebetulan, oleh Mas. masyarakat. Baiklah, saya ke Pak Rohik nih. Nah, kalau Pak Rohik melihatnya sampai sekarang nih, kan sudah hari ke-6 nih Ramadan Pak ya. Kita tahu bahwa tadi juga sudah disebutkan kayak misalnya ada beberapa tempat tongkrongan anak muda. Mungkin ini menjadi salah satu tempat untuk habiskan waktu atau yang biasa dikenal dengan istilah ngabuburit juga Pak ya, jelang berbuka puasa. Dan tadi juga mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan menurut saya tadi saya sampaikan juga ini adalah kegiatan memorable yang bisa kita dapatkan vibes-nya itu pada saat bulan Ramadan aja. Nah, kalau Pak Rohik melihatnya siapa Pak? Sebenarnya sore hari itu kan sore-sore dalam artian waktu yang ketika puasa itu waktu kritis ya. Iya. Gitu. Sehingga acara-acara itu banyak diadakan di sore hari itu untuk menyeimbangkan keadaan kritis ini kan. Untuk mahasiswa mungkin walaupun mahasiswa sekarang saya nggak tahu detailnya ya. Kalau yang di area yang nyampak ke medianya itu kan paling ada yang forum diskusi gitu loh. Kemudian mungkin ada sebagian itu yang bedah buku. Tapi kalau yang di masyarakat yang umumnya, terkadang mereka ada ke tempat wisata. Wisata dalam artian mungkin ke taman-taman ataupun wisata kuliner tadi ya, gitu loh. Pasar Itu Beduk kan bisa juga Pak iya, ya. itu dalam tujuannya kan mereka itu untuk ngisi waktu kosong supaya waktu kritis ini nggak terlalu apa ya? Biar puasanya nggak terasa banget ya Pak. Nah, di satu sisi kan itu ya gitu loh. Kegiatan itu dicari untuk waktu kritis, nggak terasa kritis kayak gitu kan. Makanya mereka ke tempat wisata, entah itu cuman untuk melihat view-nya ataupun sebagian ada yang olahraga ringan ya, entah jogging, entah apalah gitu. Nah itu yang saya lihat kan kemudian karena kita di sini melihatnya ada unsur kata tradisi. Tradisi itu kan sebenarnya kegiatan itu harus ada unsur positifnya. Kalau nggak positif nggak akan dia masuk ke wilayah tradisi gitu. Ya. Walaupun kebiasaan. Jadi kebiasaan nggak bisa dikatakan tradisi kan. Gitu Berarti loh. kebiasaan dan tradisi itu berbeda Pak ya. Kebiasaan dan tradisi berbeda. Dia jadi tradisi ketika kebiasaan itu dianggap positif gitu loh. Kalau negatif nggak bisa. Kebiasaan nyolong kan masa tradisinya nyolong kan kayak gitu kan enggak kan? Iya. Gitu loh. Jadi jangan salah kaprah juga Jangan Pak salah ya. kaprah juga gitu. Jadi dianggap tradisi ketika dia sesuatu yang bersifat positif gitu. Kalau di bulan puasa ini pasti banyak lah Pak ya, kalau untuk kebiasaan-kebiasaan yang positif ya, dan ini bisa sebuah tradisi. Tapi kalau ngabuburit itu tradisi atau bukan Pak? Yang ngabuburit dalam artian yang sore itu kita lihatnya kayak gini. Dia menjadi tradisi berbeda antara dulu dengan sekarang. Kemudian di daerah-daerah urban, kenapa sore itu di daerah kuliner itu penuh? Karena memang orang pulang kerja terkadang nggak ada waktu untuk ke masak ya. Sehingga mereka juga malas jadi begitu hari banyak. Kalau masyarakat dewasa, apakah ada acara khusus ketika Kalau di masjid kan ada. kan kita bisa melihat banyak kegiatan anak-anak, entah itu pengajian tuh, kalau ada dalam tataran mahasiswa entah dia diskusi ringan gitu. Ada kan banyak juga wilayah ceramah-ceramah gitu ya. Iya, entah iya. itu melakukan bukber ataupun sebagian daerah
kayak tempat jogging itu masih ada juga isi. Kalau teman-teman ke daerah yang ada tempat joggingnya, ada juga yang masih ringan karena memang sore ya. Lain kalau seandainya olahraganya pagi kan nunggu bukanya masih lama, kayaknya nggak kuat ya. Oke, ini menarik juga ya, berarti memang ada acara-acara tertentu yang mungkin dirangkai menjadi sebuah acara berbuka puasa bersama, tapi ada nilai positifnya, tapi itu nanti masuk ke tradisi atau enggak nih? Nanti kita bakal tanya sama Pak Rohik ya. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa Anda kami di Kabar Jambi. Nah, kita masih membahas tradisi dan juga kegiatan jelang berbuka puasa. Menantikan kehadiran Anda. Jika Anda ingin berinteraksi bersama kami, silakan 071 atau di 811-7333-133. Baik, saya Bung Ali lagi nih. Ini adalah pemuda penggerak dari Angso Duo Market. Ya, Angso 2 katanya ini udah Hamin 9. Hamin 9 nih akan dilaksanakan. Tanya apa sih inisiasi untuk mengadakan kegiatan ini, Dan? Oke, jadi Angso 2 Market hadir karena berdasarkan keresahan juga, Bang. Keresahan dari teman-teman, tentu bukan saya sendiri. Pasti ada teman-teman, ada tim yang memang bergerak based on community. Dan di industri kreatif juga kita melihat jantung kota yang khusus untuk industri kreatif itu tidak terlihat gitu, atau belum terlihat dari sisi lokasi, dari sisi pergerakan ya. Nah, kita mungkin belum dilihat dari kacamata publik. Nah, inilah kita anak-anak muda yang juga sering nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, ngopi. Akhirnya kita melihat bahwa Ancol, Gentala, ada rumah dinas, ada WTC Mall, ada RTH, dan kita melihat Angso 2 ini masih ada yang belum diaktifasi. Ada gedung yang memang belum dioptimalkan, dan itu menjadi sebuah opportunity dan peluang buat teman-teman, khususnya anak-anak muda, itu nanti bisa bersama-sama menjadi ruang, menjadi wadah, bisa berkembang, bisa berkreasi, bisa berinovasi gitu. Nah, artinya dengan adanya Angso 2 Market ini tentu harapan kita bisa membuka mata hati daripada pemerintah khususnya dan juga publik. Ada loh komunitas, ada loh penggerak yang memang masih melihat dan memperdulikan teman-teman anak-anak muda untuk berkembang kayak gitu. Karena yang saya lihat perkembangan dari suatu kota itu bisa jauh melesat, bisa dikenal banyak orang itu sekarang dari anak-anak muda. Nah, Jambi juga harus bisa anak-anak mudanya gitu. Nah, tentu mungkin bukan cuma Angso 2 Market, tapi inilah yang kita punya, ini yang kita usahakan. Angso 2 Market harapannya bisa jadi wadah buat teman-teman yang lain. Gitu. Kenapa di bulan puasa? Kita melihat bulan puasa ini teman-teman event organizer khususnya komunitas itu tempat berkumpul, tempat mereka reuni, anak TK, SD bahkan kan SMP, kapan nih waktu reuni, kapan nih bukber gitu kan. Nah, ini momentum yang pas menurut kita buat mengumpulkan dari elemen, dari segmen manapun itu bisa ada di satu tempat gitu. Nah, makanya kita bilang ya Angso 2 Market ini mudah-mudahan bisa jadi jantung kreativitas Kota Jambi. Jadi ini memang benar-benar diinisiasi oleh pemuda Jambi ya? Yes, dari pemuda Jambi. Pemuda Jambi untuk Jambi juga ya? Untuk Jambi supaya juga. nanti bisa menghidupkan kembali bagaimana suasana tempo dulu di salah satu pasar tradisional yang ada di Jambi, walaupun udah dipindahkan ya? Iya dipindahkan. Dipindahkan ya, kalau sekarang kan udah jadi RTH Putri Pinang Masa betul, ya? Betul. Sekarang udah di tempat yang baru, yang pasti lokasinya lebih luas, jadi mindset orang kalau misalnya ke pasar itu berarti tidak tradisional lagi. Tapi ada unsur-unsur modern dari anak-anak muda Jambi yang pengen menghidupkan lagi suasana di situ ya. Oke, jadi namanya Angso 2 Market ini pemirsa ternyata memang benar-benar akan dilaksanakan di Pasar Angso 2 Jambi. Yes. Oke. Kenapa berarti tadi milih lokasinya memang Angso 2 itu, kenapa nggak di luar, mungkin di sebelahnya? Nah, ini kita pengen
ini juga ya memperlihatkan kepada publik juga. Lokasi yang kita pakai itu kan di Blok B. Di Blok B, which is di dalam itu tidak teraktivasi semuanya, all. Itu tidak teraktivasi, tidak ada aktivasi ekonomi di situ, tidak ada kegiatan apa-apa di situ. Nah, kita melihat bahwa secara kacamata anak muda dan dari sisi industri kreatif kita, wah ini kalau digarap, dioptimalkan bakal pecah banget nih. Gitu. Artinya tentu tidak bisa digarap semuanya, tidak bisa diupayakan semuanya secara langsung di waktu yang sama. Makanya kita, ya udahlah kita sama-sama, ayo kita berupaya, kita fight, kita usahakan satu koridor itu nanti bisa menjadi pemantik, biar di satu gedung itu bisa kita optimalkan. Tentu ini balik lagi kepada pemerintah juga, balik kepada kebijakan dari otoritas pasar, ya kan, gimana caranya dengan event yang akan kita buat, kegiatan yang akan kita buat itu ya bisa membuka mata hati beliau-beliau ini. Dan biar balik jadi lagi juga kedepannya, mungkin dari semangat para pelaku UMKM juga ya, pasti, yang nanti pasti, bakal ngisui industri kreatif yang ada di dalamnya ya. Betul. Baiklah, saya ke Pak Rohik lagi nih, Pak Rohik. Sebelum nanti kita bahas dan kita pengen bertanya juga bagaimana tanggapannya terkait dengan Angsa 2 Market ini. Tadi ada satu pertanyaan yang sempat tertunda ya, buka bersama, bukber ya. Nah, kapan bukber ini bisa menjadi sebuah tradisi kalau menurut Pak Rohik? Ya, ketika dia sudah dilakukan setelah ada pengulangan ya, pengulangan. Kemudian ada unsur lain di dalam itu adalah ada unsur manfaat juga, karena positif tadi salah satu kegiatan yang positif itu kan ada manfaatnya, gitu. Kalau nggak ada manfaatnya dia nggak bisa dikatakan tradisi, gitu. Jadi kayak kebiasaan yang negatif, kebiasaan yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Walaupun kejadian itu berulang, malah itu kalau bisa jangan diulangin ya, gitu loh. Karena nggak ada manfaat itu tadi, atau anfaedah lah ibaratnya. Nah, tapi kalau bukber sekarang itu manfaatnya apa sih sebenarnya? Untuk manfaat itu kan bisa saja untuk fisik, bisa saja untuk psikologi ya, gitu loh. Untuk fisiknya mungkin kita ketemu ya, banyak kita dengar mungkin silaturahim atau apalah ya. Untuk psikologinya itu ya mungkin lebih ada kesenangan yang nggak bisa dilukiskan ya, gitu loh. Ketika kita ketemu dengan teman lama, teman yang kata jika kita ngambil reuni tadi ya, udah kan banyak reuni nih. Ya, Pak, ya. Kadang ada undangan reuni dari TK tadi kata Iya, dari Bung Ali TK, nih. SD, SMP ya. Mungkin yang SMA-nya yang di luar kota ini terkadang ada sama-sama alumni gitu ya. Tak alumni dari universitas apa yang ada di Jambi itu semuanya ya. Jadi di sini tuh kita ada istilah menyambung. Sekarang tuh sebagian mengatakan masih pakai bahasa lama silaturahmi, sebagian lagi pakai bahasa silaturahim atau apalah ya. Intinya kan kita ketemu dan ingin mengingat memori lama, nostalgia. Ya, yang ketika nostalgia yang kita ingat itu bisa saja sekarang bentuknya udah berubah. Itu bisa saja substansinya udah berubah gitu. Jadi bisa saja tradisi itu bentuknya berubah, substansinya tetap, atau substansinya bentuknya berubah dan substansinya juga berubah, gitu loh. Atau dua-duanya tetap, gitu loh. Karena sekarang tradisi dan budaya itu yang nyampe ke kita itu bentuknya aja, esensi atau maknanya enggak, gitu loh. Tapi bisa saja ya bentuk dan maknanya masih melekat di situ. Nah, jadi kayak kerinduan kepada Angsa 2 tadi, gitu. Kan bentuknya udah nggak bisa dipertahankan kan, gitu. Nah, mungkin yang akan kita lihat itu adalah esensi-esensi yang lamanya itu yang ingin berusaha untuk dikorek-korek lagi ya, kayak gitu loh. Nah, itu tadi ya. Jadi tradisi dan budaya itu sebenarnya bisa bentuk dan esensi, gitu loh. Ya nyampe ke kita bisa bentuk atau esensinya aja, atau dua-duanya enggak. Nah, itu pertanyaannya kita yang tergantung apa jenis tradisinya lagi. Oke. Berarti yang Angsa 2 Market nih juga sama konsepnya bernostalgia juga tadi ya Pak ya? Tema kita kebetulan itu. Temanya juga nostalgia ya? Angsa 2, kalau di event kita kan namanya Angsa 2 Cultural Market. Siap. Nah, tema kita Nostalgic Night, tapi memang kita ngambilnya untuk nostalgia, membangun kesan memorable di dalam itu. Siap. Nanti kita teruskan ya. Siap. Baik, kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Tentunya kita masih membahas tradisi dan kegiatan jelang berbuka puasa, dan kami masih bersama dua tamu yang sudah kami hadirkan, yakni Bung Ali dan juga Pak Rohik. Kita lanjutkan kembali, tadi sempat terputus ya, terkait dengan konsep dari salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh anak muda Jambi yang ingin mengangkat marwah salah satu ikon Jambi, yakni Pasar Angsoduo, supaya lebih hidup lagi dan supaya jadi salah satu destinasi juga yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Kalau bisa ini bisa jadi salah satu event pariwisata juga ya. Jadi tidak hanya masyarakat Jambi, tapi masyarakat dari luar pun ketika bulan Ramadan mungkin ingetnya ke Angsoduo Market gitu. Tapi konsepnya bisa diceritain dulu nggak? Konsepnya seperti apa nih Bung Ali? Boleh. Pasar Angsoduo ini kan pasar terbesar ya. Iya, di Jambi. Pasar induk ya. Pasar induk. Nah, tentu memiliki nilai historis dan ekonomi yang cukup kuat gitu. Namun potensi dari sisi industri kreatif atau ekonomi kreatifnya mungkin belum dioptimalkan. Nah, inilah kita memiliki sebuah konsep, bentuknya event. Kita buat Angsoduo Cultural Market. Angsoduo Cultural Market. Lokasinya itu di Blok B. Di Blok B itu kita akan mengambil satu koridor, jadi satu line. Nah, di satu line itu akan diisi oleh berbagai macam aktivitas. Di situ kita sediakan community space, community corner buat teman-teman komunitas, biar bisa merasakan juga, wah ini vibes-nya seperti ini nih. Antar komunitas A dan komunitas B itu bisa saling berkolaborasi, bertemu. Tentu tadi di bulan puasa tempatnya silaturahmi. Kita reuni, kita jadikan satu wadah. Terus itu kita juga ada UMKM Space. UMKM Space itu bakal diisi dengan teman-teman yang bergerak di bidang fashion, handicraft, terus itu food and beverage, F&B, dan banyak yang lain juga. Tentu secara tematik kita mengangkat dari sisi nostalgic night. Kita pengen membangun kesan yang memorable. Kita pengen ada ngebangun experience di dalam situ. Di dalam satu garis lain itu bakal banyak, oh ini spotnya seperti ini, oh ini begini, oh begini kayak gitu. Nah, tentu membangun rasa penasaran, dan juga kalau dari si Gen Z, gimana caranya tempat ini instagramable. Oh ini bisa dipost nih di story kan gitu. Kita tidak menghilangkan kesan itu. Tentu dari sisi tradisionalnya juga tetap ada. Kita tidak menghilangkan itu juga, tapi modernisasinya itu yang akan kita coba tuangkan, kita kembangkan, dan kita maksimalkan di situ. Yang tradisional yang ini tradisional. apa nih yang mau diangkat nanti? Nah, kalau tradisionalnya boleh di-spill di sini. Boleh ya? dong, nggak apa-apa. Jadi dari tradisional itu contoh kita ini kan kalau ngebatik itu kan masih ada yang sendiri ya. Nah, itu nanti bakal ada sisi edukasi juga sebenarnya. Edukasi dari si budaya tradisional Jambi itu dalam membatik itu seperti apa sih gitu. Masih pakai peralatan yang manual peralatan gitu. manual, Pakai lilin, betul. pakai canting gitu ya. Iya. Terus kayak masak nih, ada yang masakan itu gentongan. Nah, itu kan tradisionalnya dapat gitu. Bahkan ada satu kios Ada nanti. setrika arang nggak? Oh, itu boleh jadi ide yang menarik juga sebenarnya. Boleh. Nah, terus di pasar itu kan terkenal memang untuk bahan-bahan rumah ya, Mas. Nah, kita juga di koridor kita itu nanti bakal ada bahan-bahan yang kebutuhan rumah tangga yang kita jual, namun konsepnya modern. Kayak gitu. Jadi kesan Angsoduo-nya nggak hilang, tapi kita gimana caranya kita sulap tetap bisa jadi sesuai dengan tema. Oke, siap. Jadi beragam ya aktivitas di situ ya. Walaupun ada unsur tradisionalnya, tapi nanti akan ada sentuhan modernisasi juga, sehingga ini bisa mencakup semua kalangan. Tidak hanya mungkin kalangan yang memang sering berbelanja di Angsoduo pada masanya ya, tapi juga anak-anak zaman sekarang pun diminta agar bisa datang langsung ke situ ya untuk kita juga ngebangun game di situ. Siap. Ada game untuk anak-anak juga kan. Game. Nah, ini mungkin Masnya dulu waktu kecil main PS1 kan? Iya, main PS1. Ada Saga kayak gitu. Iya, main Nintendo dulu ya. Nintendo. Kita ada nanti di situ. Jadi kita juga pengen di sini ya, ngebangunnya itu bukan ke anak-anak muda, Mas. Jadi dari bapak-bapak yang dulu main mesin dingdong itu. Nah, itu gimana caranya bisa menarik bapak-bapak itu untuk datang. Tapi ya. Yang positif ya, positif. Positif ya. Terus itu dari sisi ibu-ibunya juga
itu juga bisa datang, tapi konsepnya seperti apa. Jadi dari segmen atau target market kita, bapak-bapak ini nanti aktivasinya seperti ini, ibu-ibu nanti aktivasinya seperti ini, anak-anak seperti ini kayak gitu. Tapi keren juga ya kalau misalnya ada permainan-permainan tradisional ya Pak Rohik ya. Gimana menurut Pak Rohik nih Pak Rohik? Seandainya nih dimasukkan kayak permainan zaman dulu kayak ada kelereng, terus juga ada permainan ladang, dijadiin sebuah kompetisi gitu. Kalau menurut Pak Rohik gimana Pak? Apa gasing itu ya? Iya gasing Gasing, bisa juga ya ada, Pak ya. ada. Tapi yang mungkin yang space-nya nggak terlalu luas itu kayaknya ya itu gasing, cuma gasing kan harus ada ini ya, Lia. Ada areanya. Ada juga ya. area yang agak tertutup. Ya. Kemudian kalau ladang kayaknya terlalu besar ya. Gitu loh. Sama kayak apa yang main permainan tradisional, ya mungkin permainan tradisional yang dia pakai space-nya yang lebih Congklak gitu nah, ya. kayak congklak kayak gitu. Oh. Kalau space-nya terlalu luas kan agak kesulitan juga kayaknya yang mau kecuali pakai rekaman ya gitu. Tapi kalau untuk dinikmatin oleh pengunjung kayaknya susah. Tapi lain kalau kayak sejenis gasing apa, kemudian kan ada tingkatan namanya dalam gasing itu ya. Yang paling terakhir itu kata dulu itu ada raja atau apalah gitu. Yang paling bawah itu entah apa namanya, mungkin memori itu ya gitu loh. Iya. Karena kesannya main 5, yang paling trennya itu kan bagian yang cuma masang itu aja kan. Gitu loh. Nah, dulu itu ada namanya nama-nama tingkatannya, entah kairan raja atau apalah kayak gitu ya. Nah, kemudian dalam main kelereng itu juga aturan-aturan kelereng itu kayak gimana sih kayak gitu loh. Kemudian jangan-jangan anak-anak generasi yang sekarang itu melihat kelereng itu cuma bagian dari mungkin Bola kecil gitu. iya bola kecil yang dia udah nggak dimainkan Jadi dalam pajangan kali ya. jadi pajangan, atau dia sekarang jadi peluru ketapel atau apalah, kita nggak jadi dia berubah fungsi ya gitu. Atau isi akuarium ya. Isi akuarium karena supaya lebih menarik gitu loh. Jadi bendanya sama, cuma fungsinya udah berubah gitu loh. Itu bisa saja, makanya tadi saya bilang bisa saja sesuatu itu bentuknya tetap, cuma itu fungsinya udah berubah kan gitu loh. Setrika arang yang dibilangin tadi, bisa saja kalau sekarang kan udah kurang terlatih untuk menyimak arang itu ya Iya gitu loh. betul, supaya tetap panas tuh ya. Tetap panas itu kan harus ada kualitas kayunya juga. Kalau kayunya nggak kayu yang bagus, arangnya kan juga pasti nggak kuat kan gitu loh. Apalagi kalau kayu putih Pak ya. Nah, gitu kayu-kayu yang lembek itu kayaknya arangnya nggak terlalu bagus, begitu tiup abu semua isinya kan. Iya, Gitu. iya, Tapi kalau kayu yang keras itu yang bisa dipakai kan, abunya juga kurang kan, gitu loh. Panasnya juga konsisten gitu loh. Nah itu tadi, jadi segala sesuatu ingin kita ngupasnya dari berbagai perspektif tadi ya, berbagai isinya gitu loh. Berarti kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang bisa membangkitkan lagi kah Pak untuk dari sisi esensi kebudayaan masyarakat Jambi yang mungkin selama ini masyarakat ada sebagian kayak generasi Gen Z belum tahu, kayak ada beberapa hal yang tadi udah disampaikan, jadi datang ke situ bisa jadi tahu begitu Pak? Bisa. Jadi di sini sebagai salah satu wadah ya. Wadah dalam artian usaha teman-teman sekarang untuk mengenalkan yang dulu-dulu, walaupun mustahil secara perfect gitu ya, gitu secara sempurna. Cuma kan kita walaupun nggak bisa sempurna, mungkin minimal ada usaha kita untuk dari sisi teman-teman yang di sini mungkin akan apa namanya tadi nih, Angso 2 market gitu loh. Kemudian ada wilayah yang ada sesuatu yang dulu mungkin dari segi menu berbuka puasa di satu sisi, kemudian dari sisi permainan permainan yang dulu-dulu, kemudian tradisi apa istilahnya, cara-cara khusus di daerah sini mungkin panggilan kepada yang tua gimana nih gitu loh. Kan ada banyak ini ya, banyak wilayah yang ingin kita perkenalkan. Atau seandainya di tempat-tempatnya itu ada mungkin barang-barang lama lah, entah luka, entah apalah yang tidak memakan space ya gitu. Tapi kalau space yang banyak ya susah juga teman-teman panitianya ya gitu. Tapi kalau yang itu tadi yang mungkin ada luka atau serampang atau apalah gitu. Kenapa apa beda tombak dan serampang mungkin dalam istilah bahasa Jambi kan itu loh. Serampang itu kan 3 nggak? Ya, kalau 1 kan mungkin tombak gitu ya. Gitu. Nah itu tadi ya, kalau maksud saya teman-teman berusaha untuk kalau salah satu visinya tadi adalah memorable tadi ya, untuk mengingat ulang itu tadi, mengingat ulang dalam artian nostalgia. Namanya kita membantu mengingat kejadian dulu-dulu, berarti kita mustahil sempurna, cuman sebatas apa usaha kita itu ya itu tadi ya. Yang pertama mungkin capaian kita adalah beberapa generasi. Untuk generasi
old mungkin 40 ke atas itu dia mengingat ulang untuk generasi bawah memperkenalkan kan. Mengenalkan, ya. Jadi dalam suatu acara dua visinya gitu loh, mengingat ulang dan memperkenalkan itu tadi. Nah, mungkin itu dari Oke. Jadi memang harus gencar juga supaya kebudayaan-kebudayaan di masa lampau tuh juga masih terus teredukasi dengan baik ya Iya. untuk anak-anak zaman sekarang gitu ya. Para Jadi pemuda. kalau ketika orang tua mungkin saya ngajak anak saya ke situ, selain saya mengingat, saya juga memperkenalkan kan, gitu loh, supaya bentuk dan substansi itu nyampe ke generasi setelah kita gitu loh. Tapi kalau tanpa ada penjelasan, cuma bentuknya aja, substansinya hilang dalam tradisi itu, udah selesai gitu loh. Berarti ntar dia akan menjadi makna baru lagi ya, gitu loh. Atau dia misinterpretasi, mungkin salah tafsir gitu ya, gitu. Tak bisa dipungkiri juga bahwa sejarah itu penting juga untuk diperkenalkan juga Pak ya. Dan diajarkan juga Pak ya. Karena ini kan bagian dari sejarah juga ya kalau kita lihat kayak beberapa kebudayaan dan juga barang-barang peninggalan tadi ya. Kalau menurut saya sangat penting ya sejarah kita itu untuk diperkenalkan ke generasi setelah gitu loh. Kemudian yang kita kenalkan itu tadi, selain bentuknya juga ada substansi penjelasannya gitu loh. Karena kalau bentuknya yang kita pertahankan, substansinya enggak, takutnya orang berdebat ke bentuk bukan ke substansi dari sesuatu gitu loh. Oke. Baik, Bung Ali, kalau dari sisi UMKM-nya, ya nantinya akan merangkul dari mana saja nih? Apakah cuma wilayah kota, atau nanti juga merangkul dari sejumlah daerah lainnya mungkin? Kalau untuk saat ini kita lagi fokusnya di kota Jambi aja. Di kota Jambi dulu ya? Kota Jambi dulu. Kalau memang nanti ternyata acara kita memberikan dampak yang luar biasa buat ekosistem yang kita bangun di sana, ya insya Allah kita akan berupaya melibatkan banyak pihak lagi gitu dari luar daerah tentunya. Jadi banyak ya, berarti UMKM yang di Jambi ini yang memang harus dimaksimalkan dulu potensinya, karena kita nggak bisa pungkiri juga bahwa UMKM ini juga menjadi salah satu sektor yang tahan banting juga waktu COVID-19 dan masih bertahan juga, bahkan sampai sekarang ini jumlah pelaku UMKM makin harinya juga makin bertambah. Dan ini penting juga untuk diekspos ya. Betul. Dan ini mungkin menjadi salah satu sarana yang efektif juga untuk mengekspos UMKM Jambi ya. Harapannya begitu Mas. Jadi memang kita gimana sih caranya dengan satu kegiatan yang kita buat itu kita mengumpulkan data lah. Data UMKM yang memang sudah existing, yang sudah berkembang ini UMKM apa, UMKM yang bisa kita loncatkan lagi untuk keluar misalnya. Kita kenalkan keluar itu UMKM apa, ya kita menjadi wadah lah. Kita menjadi wadah untuk mengumpulkan UMKM yang memang sebenarnya memiliki potensi yang kuat, yang luar biasa. Dengan adanya kita, wadah kita, ya itu bisa jadi tempat mereka untuk memperkenalkannya lebih luas lagi gitu. Oke, ini menarik juga ya, bahwa biasa kita tahu di pasar itu kan aktivitasnya dari subuh ya, kadang dari dini hari, subuh dan juga pagi. Tapi ini sepertinya Angso 2 Market ini akan dibuka pada sore sampai dengan malam hari. Nah, itu cara ngebangunnya gimana tuh supaya ya masyarakat juga bisa mengenang juga lah ketika mereka mungkin pergi ke pasar pada pagi hari. Nah, gimana tuh nilai-nilai yang akan disampaikan melalui acara ini gitu supaya bisa ada kenangan juga ketika belanja ke pasar. Oke, jadi kita bisa memperkenalkan itu kalau dari sisi waktu kan nggak mungkin nih, misalnya pagi hari atau malam hari ya. Iya. Karena kan waktu kita dari jam 3 sampai jam setengah 11 malam. Nah, kalau secara konsep kita itu ada tunnel Mas. Jadi nanti bakal ada tunnel di lorong itu yang bakal full of experience yang akan kita bangun di situ. Nah, disitulah momen ketika orang tua kita dulu sama anaknya ke pasar bawa keranjang misalnya, mungkin dari sisi instalasi foto dan lain sebagainya, atau barang-barang yang zaman dulu ternyata masih ada nih kayak gitu. Nah, itu yang bakal kita bangun di tunnel itu sebelum memasuki area yang full of UMKM tadi, terus itu activity utama lah, area utama kita. Jadi sebelum masuk area utama itu kita ada tunnel dulu, ada lorong yang itu ngebangun pengalaman, ngebangun momen-momen memorable tadi. Itu terus baru kita masuk ke area utamanya. Kalau dari sisi entertainnya gimana? Hampir di setiap space itu kita ada entertainnya Mas. Ada berapa space emang? Kita itu ada
24 blok. Kita ada 24 blok. Dari masing-masing blok itu juga ada activity yang kita bangun, tapi di sisi entertain yang full of entertain itu di sentral. Di sentral itu kita ada circle stage. Circle stage itu yang bakal kita aktivasi full of entertain tadi. Itu ya bisa kita isi dengan kebudayaan juga, Pak. Kita dengan musik-musik budaya Jambi, musik tradisional, tarian-tarian Jambi, puisi Jambi misalnya kan gitu. Oke, berarti entertainnya juga ada ya? Ada. Yang di senternya ada, terus di beberapa space tadi juga ada ya? Ada. Kalau di beberapa space itu nanti bakal diisi apa tuh? Kalau boleh tahu? Kalau di beberapa space itu kita nge-mix, kita random. Kalau di community corner kan memang full of community ya, tempatnya space-nya buat komunitas gitu. Nah, setelah itu nanti bakal ada art installation. Nah, itu yang juga bakal kita coba kenalkan, Pak. Gimana sih rumah adat Jambi yang dulu? Gimana sih Candi Moro Jambi dulu? Kota Jambi, landscape-nya gimana sih dulu kayak gitu. Nah, itu juga kita udah kerjasama dengan teman-teman budayawan Jambi. Itu art installation tadi, terus itu kita juga bakal ada tempat main game juga buat anak-anak, game tradisional, game modern, itu bakal kita combine. Terus itu photo booth tidak lupa karena buat mengabadikan momen, yang gitu. Terus juga dulu tuh kita tukar-tukaran binder gitu, Mas. Oh, tukar-tukaran binder. Iya kan? Nah, itu juga nanti bakal kita adain tuh. Zaman Pak Rohik masih nggak ya tukar itu binder? nggak tahu tuh Pak Roy, kayaknya nggak ada deh itu. Itu tetap ada juga berarti Tetap ya? ada. Jadi memang dari sore jam 3 itu activity yang kita bangun ya tentu yang menarik, yang juga memorable, yang berkesan kayak gitu. Ya ngabuburit juga pasti ntar ngabuburitnya beda-beda lah temanya. Oke, saya ke Pak Rohik lagi nih, Pak Rohik ya. Tadi activity-nya tadi kalau lihat dari Angso 2 Market ini memang ada beberapa hal-hal positif yang dijalankan ya. Kayak tadi juga ada art installation dan nanti di situ juga bisa melihat bermacam-macam kebudayaan Jambi lewat mungkin ada rumah adat dan sebagainya. Terus ada juga mungkin tradisi-tradisi ataupun musik tradisi yang disuguhkan. Nah, kalau menurut Pak Rohik sendiri ini menjadi sebuah sarana yang efektif, Pak ya, untuk nanti bisa meng-up kembali, menghidupkan kembali seni, budaya dan juga tradisi yang ada di Jambi, Pak. Ya, kalau melihat ininya rangkaiannya tadi itu sesuatu yang positif. Karena untuk mengangkat kebudayaan itu kita butuh banyak sisi ya, gitu loh, banyak sisi mungkin yang usahanya teman-teman Ali dan teman-teman ini dari sisi memperkenalkan mungkin bentuk dan segala macamnya lah, baik itu musik tradisi, tari tadi ya gitu loh. Kemudian puisi juga, mungkin puisi yang metafornya sesuatu yang ada di Jambi gitu ya. Kemudian atau teman-teman ingin mengulas kenapa sih katanya Angso Duo bukan Duo dulu, Angso gitu loh. Teman-teman mengurai-ngurai itu di dalam salah satu inti pembahasannya ya di acara itu. Nah, makanya karena kegiatan kebudayaan atau tradisi itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk generasi sekarang, itu pertama untuk mengenal jati dirinya gitu loh. Karena kalau enggak nanti takutnya kita ya kayak kecemasan teman-teman psikologi yang takutnya ke Koreaan lah sekarang gitu, ke barat-baratan atau apa lah. Jadi malah tergerus nanti yang lokal ya. Tergerus yang lokalnya tergerus sehingga identitasnya jadi ngeblur gitu loh. Jadi nggak jelas kan gitu loh. Itu yang ketakutan generasi old ya, gitu. Takutnya teman-teman nggak apa-apa kita menjadi sesuatu, tetapi kita tidak bisa melepas dari mana kita berasal kan, gitu loh. Itu tadi. Ada yang berikutnya tadi apa? Terkait dengan ini budaya tadi kan, bagaimana efektif nggak untuk dapat menghidupkan kembali kebudayaan yang ada di Jambi supaya budaya-budaya tadi yang memang disuguhkan lewat Jambi Night Market ini juga nanti bisa diwariskan juga nih kepada anak-anak zaman sekarang gitu. Kalau untuk membantu memperkenalkannya efektif gitu loh. Efektif dalam artian supaya nanti kan ada benda-benda tadi yang versinya Ali tadi. Jadi sana generasi yang muda ini untuk mengenal itu gitu, dan generasi tua untuk mengingat ulang, gitu loh. Jadi dalam acara yang sama, yang satu mengingat ulang, yang satu dengan cara mengenal gitu, memahami sesuatu yang ada di lingkaran kehidupan dia. Kemudian yang idealnya kenapa ada generasi old di sana, itu mengenang itu dalam artian dia juga menafsirkan kan.
gitu, menafsirkan ini dulu yang dimaksud dengan seandainya apa yang salah satunya itu tadi mungkin ada permainan kelereng. Ada. Istilah kelereng itu di Jambi ini ada berapa banyak kan? Ya. Gitu, mungkin ada manggilnya buah peci, ekal atau apalah Goli. kayak gitu, goli gitu loh. Makanya ada dari situ orang tahu ada istilah kuju, nikam gitu ya. Ya di daerah tertentu namanya kuju ya. Makanya beberapa banyak nama istilahnya kuju. Tapi di kampung saya itu sebagian itu menamakannya itu nikam ya gitu loh. Saya nggak tahu apakah dari peci, Pak, ya? dari manikam gitu loh. Ada yang bilang buah peci itu. Enggak, buah peci itu ininya ya, kelerengnya itu. Tapi yang di kitanya itu, itu Yang sebagian utama kuju. yang kita pegang Yang itu kita kuju, pegang ya? itu kuju. Gitu loh. Kan kuju. istilah itu kan Betul. jadi ada menyangkut ya. Jadi kuju itu ada ketika ada dalam permainan ini gitu loh. Tapi begitu dia lepas dalam bermain, kelereng itu dia jadi kelereng aja, dia nggak bisa dikatakan ini sebagai kuju. Jadi dia salah satu kelereng diambil sebagai kuju kehidupan dia lah gitu. Kuju entah keberuntungan, entah apalah gitu. Ada filosofinya lah ya. Ada filosofinya. Sehingga ketika bermain orang generasi old itu, dia selalu pakai itu kelereng yang dipakai untuk kujunya. Kayak gitu loh. Nah, jadi yang lain itu boleh dia sebagai umpan mau diambil orang atau apa terserah, tapi yang ini akan dia pertahankan. Pertanyaannya di generasi yang dulu antar generasi ada filosofi tidak tentang kuju itu? Jangan-jangan tiap generasi berbeda tentang penafsiran kuju itu kan? Gitu loh. Oke, jadi pemahaman ini juga memang penting juga tersampaikan ya, gitu tadi. filosofi baik ya tentang permainan tradisional tadi dan juga beberapa kegiatan-kegiatan tadi yang memang harus dipahami juga untuk anak-anak zaman sekarang ya, sehingga mereka tidak tergerus dengan adanya kebudayaan-kebudayaan dari asing tadi ya. Jadi lebih cinta dan juga lebih care dengan kebudayaan-kebudayaan dan juga seni tradisi yang ada di Jambi ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Namun tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada pertemuan kita di sore hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi nih hal-hal yang masih akan kita bahas ya. Baik itu tentang Angso 2 Market dan juga tradisi serta kegiatan lainnya jelang berbuka puasa. Dan juga belum lagi tadi kita menyentil bagaimana tradisi dan juga kegiatan yang dilaksanakan menjelang sahur ya. Ini baru berbuka aja nih Pak. Baik, mungkin di akhir segmen ini dari Bung Ali terlebih dahulu mungkin harapan ke depannya seperti apa dengan kegiatan ini dan bagaimana targetnya? Ya kalau dari kita Angso 2 Market tentu tetap pada visi dan misi kita lebih ke kacamata untuk Jambinya dan pastinya kepada teman-teman yang bergerak di industri kreatif, komunitas dan siapapun yang memang memiliki ide dan inovasi, kita harapannya Angso 2 Market bisa menjadi wadah dan tentunya dengan event yang akan kita jalankan dari tanggal 15 nanti itu bisa menjadi gebrakan yang positif dan berdampak buat masyarakat Jambi. Semoga banyak yang mencontoh juga ya. Jadi tidak hanya bulan Ramadan, bulan-bulan lainnya juga bakal diadakan kegiatan-kegiatan yang mengajak anak muda Jambi dan mengangkat lagi terutama ekonomi Jambi ya. Baik, Pak Rohik, mungkin apa yang mau disampaikan Pak untuk masyarakat? Silakan Pak. Baiklah, tergantung terkait tradisi ya, tradisi menjelang buka puasa, mungkin kita ngisinya dengan berbagai kegiatan positif, mulai dari ke tempat wisata, olahraga, diskusi ilmiah gitu, ataupun dengan ceramah-ceramah pengajian, sehingga sesuatu yang negatif itu bisa kita tinggalkan gitu. Karena kalau kayak generasi mudanya ini khususnya, kalau sore-sorenya tuh dengan mutik kebut-kebutan atau apalah itu kayaknya kita ganti dengan sesuatu yang bersifat positif tadi gitu. Itu ya dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Rohik, budayawan kita sudah hadir di sore hari ini. Terima kasih juga Bang Muhammad Ali Ma'arif, pemuda penggerak dari Angso 2 Market. Semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi ya. Baik pemirsa, sampai di sini kami menemani Anda dalam program Kabar Jambi di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.